Dan kita menuju ke informasi selanjutnya, Saudara. Konferensi Tingkat Tinggi Indonesia Economic Summit atau IES yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 3 hingga 4 Februari 2026 akan mengeksplorasi perkembangan ekonomi Indonesia dan di masa mendatang dalam upaya menjadi pusat pertumbuhan baru dalam lanskap global. Informasi selengkapnya saat ini kami telah terhubung dengan reporter TVRI Rahma Adi Harsinta langsung dari Jakarta. Selamat siang Rahma, bagaimana jalannya Indonesia Economic Summit dan apa saja yang menjadi pembahasan hari ini? Baik, terima kasih Semi. Pada pelaksanaan Indonesia Economic Summit 2026 pada hari kedua ini diisi dengan diskusi tentang sektor hijau di Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sejumlah tokoh nasional dan internasional hadir dan menyampaikan pandangan dalam forum ini, termasuk Ketua Dewan Energi Nasional Hasim Joyo Hadikusumo yang menyampaikan bahwa komitmen Indonesia terhadap perlindungan lingkungan bukan sekedar wacana. Ia menegaskan pemerintah telah mengalokasikan hampir 2 triliun rupiah untuk konservasi Taman Nasional Waikambas di Lampung serta memperkuat perlindungan lebih dari 7 juta hektar kawasan lingkungan dari pembalakan liar untuk perkebunan sawit. Pemerintah juga akan menambah personil 2.000 polisi hutan sehingga nanti akan ada 7.000 personil yang akan menjaga 57 kawasan dan hutan lindung dan taman nasional di Indonesia. Hasim Joyo Hadikusumo juga memaparkan arah kebijakan energi nasional termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik hingga 70 gigawatt dengan sekitar 76% diantaranya ialah energi hijau. Selain itu, pemerintah juga membuka opsi tentang pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai bagian dari upaya transisi menuju energi yang lebih terbarukan. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno juga menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi surya dan geotermal. Namun menurutnya potensi tersebut harus diiringi dengan kepastian regulasi, termasuk kebijakan energi terbarukan, geotermal, dan juga legislasi aksi iklim agar investasi hijau dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari sisi investor sendiri, menyampaikan optimisme terhadap arah pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia dengan menilai adaptasi dan ketahanan ekonomi menjadi kunci dari transisi energi, termasuk kecerdasan buatan yang dibutuhkan untuk menekan biaya sekaligus menjaga pertumbuhan dari green growth tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Hasim Joyo Hadikusumo juga menyoroti perkembangan pasar karbon nasional. Ia menyebut penerbitan peraturan Presiden nomor 110 sebagai terobosan penting yang membuka peluang investasi dan kolaborasi lintas sektor. Namun ia menegaskan pasar karbon hanyalah alat, sementara tujuan utamanya adalah tetap penurunan emisi karbon dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sektor penguatan sumber daya sendiri, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani, menyampaikan bahwa Indonesia telah mampu mengirim tenaga welder kompeten ke luar negeri melalui dukungan sekolah vokasi dan juga melalui pelatihan bersertifikat. Pemerintah sendiri juga menyediakan pinjaman sehingga 100 juta rupiah tanpa agunan bagi calon pekerja migran yang memiliki kontrak kerja. Sepanjang Januari hingga Februari tahun ini, sebanyak 21.000 tenaga welder telah dikirim ke luar negeri. Kemudian pelaksanaan Indonesia Economic Summit 2026 ini turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata Widianti Puriwardana serta Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Rusani yang membahas penguatan investasi dan juga pariwisata berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan hijau nasional. Indonesia Economic Summit sendiri dijadwalkan berakhir pada hari ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Forum ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan juga mitra internasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia yang lebih berkelanjutan dan juga inklusif di masa depan. Rahma Adi Harsinta melaporkan langsung dari jalannya Indonesia Economic Summit di Jakarta. Selamat bertugas kembali Rahma, selamat siang.